Assalamualaikum anak-anak. Baik, setelah kalian mengerjakan tugas dari Miss Firda, kali ini kita belajar tema ya. Tentang apa? Kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, apa saja unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita? Sebelum kita pergi ke sana, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, anak-anak masih ingat kan apa saja cerita itu? Cerita fiksi. Ada, kemarin kita sudah belajar, ada namanya cerita rakyat, ada cerita legenda, cerita mitos, cerpen, dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak masih ingat ya. Kalau lupa, coba dilihat lagi bukunya, dibaca lagi ya. Sekarang kita lanjut pelajaran kita tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Apa saja? Yang pertama ada tema. Yang kedua ada tokoh. Yang ketiga ada watak. Yang keempat ada latar. Yang kelima ada alur, dan yang terakhir ada amanat. Apa itu tema, tokoh, watak, latar, alur, amanat? Nah, sekarang kita cari tahu apa sih maksudnya. Yang pertama, tema. Apa itu tema? Tema adalah persoalan utama dalam suatu cerita. Nah, cerita tersebut pastinya mempunyai persoalan. Apa persoalan pertama? Apa cerita yang menonjol? Seperti Malin Kundang. Anak-anak pasti tahu ceritanya Malin Kundang kan? Nah, apa cerita Malin Kundang itu? Kalian kalau baca judulnya saja kan nggak tahu isinya tentang apa. Oh, setelah kalian baca, oh ternyata Malin Kundang itu berdurhaka kepada orang tuanya. Nah, itu tema. Tema adalah persoalan utama dalam sebuah cerita. Selanjutnya tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Nah, jadi siapa yang berperan dalam sebuah cerita? Siapa yang membawa cerita tersebut? Sudah, kalau pemeran atau pelaku itu hanya orang ya. Hewan sama tumbuhan bisa enggak jadi pelaku atau pemeran? Bisa, tergantung dari ceritanya. Seperti cerita Kancil. Kancil mencuri timun. Siapa pemeran di sana? Ada Pak Tani dan Kancil. Jadi tidak hanya orang saja, boleh hewan, boleh tumbuhan, benda mati juga bisa ya. Selanjutnya watak. Apa itu watak? Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sifat individu dari teman kalian masing-masing. Menurut kalian ada temannya yang pemalu, ada temannya yang pemberani, ada teman yang ramah, suka menolong, suka memberi. Ada juga yang suka pemarah. Nah, itu namanya sifat-sifat dari setiap individu. Di sini, di dalam sebuah cerita ini, watak itu menjelaskan sifat pelaku yang ada di dalam sebuah cerita. Contoh seperti Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu sifatnya seperti apa? Ibunya itu sifatnya seperti apa? Itu namanya watak dari tokoh. Selanjutnya latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat terjadinya peristiwa. Di dalam cerita tersebut pastinya menceritakan bahwa cerita tersebut ada di mana. Apa di dalam hutan? Apa ada di kuburan? Atau dalam rumah? Ya. Selanjutnya alur. Alur adalah jalannya sebuah cerita. Nah, di sini alur itu terbagi menjadi 3. Ada alur maju. Apa itu alur maju, Ustazah? Alur maju itu ceritanya bergerak maju. Seperti contoh ceritanya kalian, dari kalian kecil, terus masuk TK, setelah TK masuk MI, sampai sekarang. Itu namanya alur maju. Yang kedua ada alur mundur. Apa itu alur mundur? Alur mundur itu
ceritanya itu menceritakan latar belakang sebuah kejadian. Contoh, kalian bermain dengan adik. Nah, ternyata adiknya jatuh. Setelah itu ibu tanya, kenapa adik kamu jatuh? Nah, setelah itu kamu menceritakan kepada ibu, awalnya adik seperti ini, sehingga adik jatuh. Nah, itu namanya cerita alur mundur. Yang terakhir ada alur campuran. Apa itu alur campuran? Alur campuran itu isinya dicampur, ada alur maju, ada alur mundur. Di dalam cerita tersebut ada dua alur, yaitu alur maju dan alur mundur ya. Yuk dilanjut amanat sekarang. Yang terakhir, apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan dari sebuah cerita. Nah, seseorang itu membuat cerita pastinya ingin memberikan pesan kepada kita. Nah, nanti setiap kalian membaca cerita, pasti kalian itu mendapatkan pesan dari penulis. Contoh seperti Malin Kundang tadi. Apa pesan yang ingin disampaikan dari penulis untuk si pembaca? Nah, bahwa kalian diminta untuk menghormati kedua orang tua, tidak boleh durhaka kepada mereka. Nah, sudah mengerti anak-anak? Sekarang coba kita cari unsur intrinsik dari cerita di samping. Nah, di sini Ustazah mempunyai cerita burung dara yang baik hati. Ustazah baca dulu ya. Pada suatu hari, seekor semut hendak minum di sungai yang jernih dan dalam. Tiba-tiba semut itu terjatuh. "Tolong!" begitu kata si semut. Di atas pohon, burung dara mendengar teriakan semut. Kemudian burung dara memetik sehelai daun. Lalu daun itu dijatuhkan ke arah semut. "Hai sobat, pakailah daun itu untuk naik ke daratan," begitu kata si burung dara. Sampailah semut menuju daratan dan ia selamat karena pertolongan burung dara. "Terima kasih sobatku burung dara, karena pertolonganmu aku selamat dari tenggelam. Suatu hari nanti aku akan membalas kebaikanmu kepadaku." Nah, itu cerita dari burung dara yang baik hati. Sekarang coba kita cari unsur intrinsik dari cerita tersebut. Yang pertama, kita tentukan tema. Nah, cerita apa yang menonjol dari cerita di samping cerita dari burung dara itu? Cerita yang menonjol adalah burung dara menolong seekor semut yang terjatuh ke dalam sungai. Oh, kalian pasti mikir, oh berarti ceritanya tentang burung dara yang menolong si semut ketika si semut itu terjatuh ke dalam sungai. Selanjutnya tokoh. Ada siapa di sana tokohnya? Yang pertama ada semut, yang kedua ada burung dara. Tokohnya adalah hewan semua ya. Selanjutnya watak. Bagaimana watak si semut? Bagaimana watak tokoh dalam cerita? Yang pertama watak si semut. Si semut di sana mempunyai watak atau sifat baik dan ramah. Kemudian burung dara mempunyai watak atau sifat yang baik dan suka menolong. Selanjutnya latar. Di mana tempat terjadinya sebuah cerita tersebut? Ayo di mana ayo? Ya, betul, di sungai. Di sungai yang jernih. Di sini ada di sungai yang jernih. Selanjutnya alur. Cerita tersebut menggunakan alur apa? Alur maju, apa alur mundur, apa alur campuran? Cerita tersebut menggunakan alur maju ya, karena tidak menceritakan penyebab suatu kejadian ya. Amanat. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita tersebut? Dari cerita tersebut, nah, pesan apa yang bisa kalian ambil? Yang pertama, saling tolong menolong membuat kita mempunyai teman baru. Burung dara itu pasti mainnya sama burung dara, karena dia membantu si semut. Burung dara jadi mempunyai teman baru, yaitu semut.
Semut juga baik, dia akan membantu burung dara ketika suatu saat nanti burung dara kesulitan, ya. Itu namanya balas budi. Selanjutnya amanat yang kedua, ucapkan terima kasih setelah orang lain membantu kita. Yo, siapa yang mengucapkan terima kasih dalam cerita tersebut? Ya, betul. Si semut. Si semut tidak lupa mengucapkan terima kasih, ya. Si semut itu ramah, tidak sombong. Dia mengucapkan terima kasih kepada burung dara karena sudah ditolong. Baik anak-anak, itu contoh dari Ustadzah tentang unsur intrinsik dari cerita.